Apakah kalian pengguna Honda CB 150R atau Honda CBR 150? Bosan dengan tampilan yang standar-standar saja? Pengen custom menjadi mirip Honda CBR 250RR? Tapi bingung mau custom di mana? Nah, Alpharizi modifikasi adalah pilihannya. Di sini kalian bisa custom motor Honda CB 150R kalian atau Honda CBR 150 menjadi seperti kakaknya Honda CBR 250RR. Dan di sini kalian juga bisa request warna sesuai dengan kesukaan kalian. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi Alpharizi modifikasi. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi WhatsApp berikut ini. Oke, video kali ini saya akan membahas 3 motor sport fairing 150cc dari pabrikan Jepang, yaitu Yamaha R15 V3 versus Suzuki GSX-R 150 versus Honda CBR 150. Ini saya tidak hanya membahas mana yang terbaik saja, tapi saya akan membahas mana yang lebih cocok sesuai kebutuhan kita. Ingat ya, ini saya membahas mana yang lebih cocok sesuai kebutuhan kita. Tapi yang ingin punya motor kelas sport fairing 150cc. Jadi jangan sampai ada yang komentar mending beli Matic lah, bebek lah. Berkomentarlah dengan positif dan tunjukkan sikap dewasa kalian, oke? Saya punya postur tinggi 167 cm, di mana itu postur tinggi rata-rata orang Indonesia. Jadi saya akan jadikan postur tinggi saya sebagai acuan untuk mengatakan tinggi atau rendah dan sebagainya. Di sini saya akan bahas 10 hal dari 3 motor ini. Nah, untuk tinggi jok, Yamaha R15 V3 ini paling tinggi. Honda CBR 150 normal dan Suzuki GSX-R 150 paling rendah. Untuk kalian postur tinggi di atas 170 cm, paling cocok pakai Yamaha R15 V3. Kalau pakai Honda CBR 150 juga masih oke, tapi mungkin lutut akan terganggu dengan desain fairing. Kalau pakai Suzuki GSX-R 150, saya rasa kurang cocok karena joknya paling rendah dari 2 motor tadi dan dimensi motornya paling kecil. Apalagi kalau tingginya 180 cm ke atas, malah tidak cocok sama sekali. Untuk postur 160 cm sampai 170 cm, cocoknya pakai Honda CBR 150 karena tinggi joknya masih oke, gak terlalu rendah dan gak terlalu tinggi. Nah, di postur tubuh ini terutama yang 165 cm sampai 170 cm lebih leluasa memilih 3 motor ini. Pilih Suzuki GSX-R 150 masih cocok, pilih Yamaha R15 V3 juga masih cukup oke meskipun jinjit. Untuk postur di bawah 160 cm, ya Suzuki GSX-R 150 paling cocok karena dimensinya kecil, joknya paling rendah dari 2 motor lainnya. Kalau pakai Honda CBR 150 mungkin kasusnya sama dengan yang postur 165 sampai 170 cm pakai Yamaha R15 V3. Tapi kalau pakai R15 V3 ya silahkan dicoba. Saran saya sih ya Suzuki GSX-R 150 saja. Untuk posisi riding, saya akan mengurutkan dari yang ternyaman hingga terpegal. Untuk yang ternyaman, Honda CBR 150 juaranya. Karena posisi stang Andriok yang membuat posisi tangan lebih tinggi dari jok dan juga jarak jok ke stang nggak terlalu jauh, sehingga posisi badan cenderung lebih tegak dari kompetitor. Jadi kesannya sport touring ya. Nah, untuk yang urutan kedua yaitu Suzuki GSX-R 150. Motor ini sudah menggunakan stang Andriok yang merupakan posisi klipnya ada di bawah segitiga atas, sehingga membuat tangan lebih turun dan badan lebih membungkuk daripada Honda CBR 150. Tapi jarak jok ke stang juga nggak terlalu jauh. Posisi ini mengingatkan saya ketika pakai Suzuki Satria F150. Meskipun beda kelas, tapi ada kemiripan posisi ridingnya. Kemudian yang terakhir dan yang terpegal yaitu Yamaha R15 V3.
Mungkin bukan hanya di kelas 150cc, bahkan kelas 250cc. Karena ini sama seperti Suzuki GSX R150 yang juga memakai stang Andriok dan tinggi stang dan jok hampir sejajar, membuat posisi riding di Yamaha R15 V3 ini sangat sporty. Ditambah lagi jarak stang ke jok juga cukup jauh, bahkan paling jauh dari kompetitor, membuat badan kita lebih dipaksa membungkuk. Untuk posisi penumpang, saya juga akan bahas dari yang paling nyaman ke yang paling tidak nyaman. Yang ternyaman kembali lagi, Honda CBR 150 masih jadi yang ternyaman. Ukuran joknya memadai, jarak ke jok rider juga nggak terlalu jauh dan nggak terlalu tinggi, serta posisi rider ketika riding nggak terlalu membungkuk, membuat motor ini paling bersahabat untuk penumpang daripada kompetitornya. Yang kedua yaitu Yamaha R15 V3. Motor ini juga punya ukuran jok yang memadai, jarak ke jok rider juga nggak terlalu jauh dan nggak terlalu tinggi, tapi karena posisi rider ketika riding sangat membungkuk, kalau penumpang nggak ikut membungkuk akan terlihat jaraknya jadi jauh dan juga kesannya lagi berantem, apalagi boncengin pacar. Ditambah lagi ukuran jok rider yang panjang membuat jarak semakin jauh, apalagi si rider yang jarang duduk sampai posisi paling belakang, karena bagi saya duduk posisi paling depan saja sudah sangat membungkuk, apalagi kalau duduk paling mundur. Yang paling tidak nyaman untuk kelas ini yaitu Suzuki GSX R150. Ya, dari tampilannya saja sudah terlihat kalau motor ini tidak bersahabat dengan penumpang. Ukuran joknya kecil dalam artian ramping. Jarak ke jok rider juga jauh dan tinggi. Kontur joknya licin, serta posisi rider ketika riding juga membungkuk, membuat penumpang susah untuk berpegangan ke rider dan posisi duduk kita bisa anjlok ke jok rider kalau motor sedang mengerem. Tapi mungkin kalau kalian rider yang suka modus, ya oke-oke saja ya. 1-2 kali mungkin dia masih mau, tapi lama-kelamaan bisa-bisa kapok dan gak mau lagi naik motor ini. Kalau bicara desain, ini bisa jadi beda pendapat ya. Tapi saya akan bahas menurut opini saya. Yang pertama yang menurut saya paling keren itu Yamaha R15 V3. Karena desainnya itu benar-benar big bike look, R-series sekali. Mirip dengan kakak-kakaknya yaitu Yamaha R1 dan Yamaha R6. Dimensinya pun hampir menyerupai motor 250cc. Yang kedua yaitu Suzuki GSX R150. Kenapa saya memilih ini nomor 2? Karena melihat desain motor ini itu ya asik aja gitu. Nggak sekeren Yamaha R15 V3, tapi Suzuki GSX R150 itu punya aura balap yang kental, mirip desain Moto3. Jadi motor ini bagaikan kertas putih yang siap dilukis. Dalam artian, motor ini sangat pas untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan, misal untuk balap sirkuit ataupun untuk drag. Meskipun banyak yang tidak suka dengan desain bodi belakangnya yang terlalu tinggi ya, tapi bagi saya itu keren sih. Jadi kalau dilihat dari belakang itu nggak terlihat pendek, tapi terlihat tinggi belakangnya. Yang ketiga yaitu Honda CBR 150. Sebenarnya saya juga suka dengan desain Honda CBR 150 ini yang futuristik, bodinya tajam-tajam, dan juga desain bodi serta lampu belakangnya mirip Honda CBR 1000RR yang ini. Tapi di jalan raya melihat motor ini itu seperti sudah sangat biasa. Kalau saya pribadi ketemu Honda CBR 150 itu ya cuma lihat sekilas saja. Beda ketika saya ketemu Suzuki GSX R150 ataupun Yamaha R15 V3. Itu saya masih cukup lama melihatnya. Apakah ini karena pengguna atau pemilik Honda CBR 150 itu sangat banyak daripada kompetitornya? Kemudian yang saya kurang suka itu desain fairingnya, terutama proporsinya itu terlalu ramping, entah itu yang kurang kekar itu di bagian mana saya masih bingung. Seperti ada yang kurang besar atau kurang lebar bagian fairingnya.
Untuk masalah posisi riding kurang sporty, ini mungkin tema yang di Honda CBR 150 ini lebih mengarah ke sport touring. Beda dengan kompetitor yang menurut saya mengarah ke sport to land. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya untuk masalah desain. Bicara fitur, menurut saya E15 V3 paling unggul, disusul Suzuki GSX-R 150, kemudian Honda CBR 150. Fitur yang diunggulkan Yamaha E15 V3 ini cukup banyak, yang itu nggak ada di kompetitor, yaitu suspensi depan upside down, swing arm banana aluminium, hazard, mesin yang punya fitur baru di kelas 150cc, nanti akan saya jelaskan di poin ke-6. Ban belakang yang sama dengan motor 250cc dan juga fitur sapaan yang ada di info panel speedometer. Sayangnya belum ada tipe ABS. Kemudian di Suzuki GSX-R 150 ini saya tempatkan posisi kedua untuk masalah fitur. Meskipun hanya satu yang diunggulkan, namun fitur ini masih baru diterapkan di kelas motorsport fairing 150cc yaitu Suzuki GSX-R 150 ini. Fitur tersebut adalah keyless. Ya, motor ini tidak menggunakan anak kunci untuk menyalakan mesin, meskipun untuk membuka tutup tangki bensin dan jok penumpang masih pakai anak kunci. Tapi dengan adanya keyless ini membuat motor ini lebih canggih, praktis dan aman. Selain itu juga ada fitur ABS untuk tipe ABS-nya. Kemudian yang terakhir yaitu Honda CBR 150. Ini yang paling mencolok adalah adanya fitur preload adjustable untuk shock breaker depan maupun belakang, dan juga emergency stop signal yang merupakan peringatan lampu seperti hazard, namun hanya menyala ketika mengerem mendadak di atas kecepatan 60 km/jam. Jadi ini otomatis dan tidak ada tombol seperti tombol lampu hazard. Untuk lainnya saya rasa biasa-biasa saja. Untuk masalah mesin, saya bahas dari yang paling berteknologi ke yang paling biasa. Yang pertama yaitu Yamaha E15 V3. Mesin motor ini punya kapasitas lebih besar dari kompetitor yaitu 155,1 cc. Tapi masih memakai SOHC, tidak seperti kompetitor yang sudah DOHC. Namun Yamaha E15 V3 ini punya teknologi VVA, Variable Valve Actuation, dan ukuran bor kali stroke 58 kali 58,7 mm membuat tenaga motor ini sangat merata dari bawah sampai atas. Ditambah lagi adanya VVA membuat di putaran 7000 rpm ke atas makin bertenaga. Dan itu bagi saya ada sensasi tersendiri. Yang kedua yaitu Suzuki GSX-R 150. Motor ini kapasitas mesinnya 147,3 cc dan sudah DOHC. Bor kali stroke-nya 62 kali 48,8 mm yang membuat motor ini tenaganya kuat di putaran tengah ke atas. Apalagi dari Suzuki, putaran mesinnya tidak dilimit, membuat putarannya bisa sampai 13.000 rpm. Sehingga nafasnya sangat panjang untuk sebuah motorsport 150 cc. Dan motor ini kadang-kadang menjadi motor terkencang di kelasnya. Nah, kalau motor ini terkencang, kenapa saya posisikan di nomor 2? Karena yang saya kurang suka itu tarikan bawahnya sangat kurang. Jadi ketika dipakai stop and go itu kurang enak. Ya itu kekurangan dari mesin overbore sih. Lebih enaknya dipakai di putaran atas. Yang terakhir yang menurut saya biasa saja yaitu Honda CBR 150. Kapasitas mesinnya 149,16 cc. Lebih besar dari Suzuki GSX-R 150. Tapi dengan bor kali stroke 57,3 kali 57,8 mm yang membuat tenaga motor ini linear dari bawah ke atas. Namun tidak ada teknologi seperti Yamaha E15 V3. Jadi rasanya seperti bawa motor sport naked sih. Karena tenaga atasnya biasa saja. Cocok sih untuk kalian yang suka riding santai dan nggak suka kebut-kebutan. Andaikan dipasang teknologi VTEC, bagi saya mesin Honda CBR 150 ini akan jadi nomor 1 di kelasnya.
Untuk perawatan, saya nggak bahas masalah harga ya, karena selisih harganya nggak terlalu jauh. Jadi saya bahas perawatan servis di bengkel resminya saja. Yang pertama yaitu Honda CBR 150. Ya, ini Honda. Tanpa saya jelaskan panjang lebar, kalian pasti sudah paham. Dealer dan bengkel resminya sudah menjamur di mana-mana bagaikan Alfamart dan Indomaret. Di kota tempat saya tinggal pun saya nggak bisa menghitung ada berapa banyak. Jadi sangat mudah menjangkau bengkel resmi Honda untuk merawat Honda CBR 150 ini. Yang kedua yaitu Yamaha R15 V3. Ini juga dealer dan bengkel resminya juga cukup banyak, meskipun nggak sebanyak Honda. Tapi untuk menjangkaunya juga masih terbilang cukup mudah, terutama yang tinggal di pinggiran kota. Yang terakhir yaitu Suzuki GSX-R 150. Untuk melakukan servis di bengkel resmi Suzuki itu bagi saya cukup susah, karena di tempat saya beberapa dealer ataupun bengkel resmi sudah tutup, membuat jangkauannya semakin sempit, apalagi kalau tinggal di pinggir kota bahkan di desa, jadi makin jauh lagi. Untuk masalah ketersediaan spare part 3 motor tadi jarang yang ready stock di bengkel-bengkel resmi. Untuk variasi sih tergantung toko variasi tiap daerah ya. Di sini saya akan menilai dari yang value for money-nya bagus sampai ke yang kurang bagus. Yang pertama yaitu R15 V3. Meskipun harganya paling mahal dari kompetitor, bukan yang tipe ABS ya, tapi dengan fitur sebanyak itu saya rasa sangat pantas. Yang kedua yaitu Suzuki GSX-R 150. Harganya paling murah dari kompetitor. Meskipun dengan harga yang paling murah, tapi kita dapat fitur keyless yang dimana kompetitornya masih belum punya. Itu sih yang menurut saya jadi nilai plus di motor ini. Yang terakhir yaitu Honda CBR 150. Dengan harga yang hampir mendekati Yamaha R15 V3 dan fitur yang saya rasa biasa-biasa saja, itu terlalu mahal. Mungkin kalau harganya selisih sedikit lebih mahal dari Suzuki GSX-R 150 masih oke. Tapi kalau mendekati harga Yamaha R15 V3, value for money-nya kurang bagus. Di sini saya membahas mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk Yamaha R15 V3, ini cocok untuk kalian yang suka tampilan big bike look, banyak fitur, suka cari perhatian, hanya dipakai sesekali entah itu jalan sore ataupun San Mori, dan punya motor lain yang untuk dipakai harian. Motor ini bisa jadi pilihan. Motor ini tidak cocok dipakai harian di jalan yang macet, apalagi touring. Kalau masih tetap mau pakai, ya siap-siap saja dengan badan kalian. Untuk Suzuki GSX-R 150, cocok untuk kalian yang suka tampilan racing look, punya fitur keamanan yang lebih, suka cari perhatian, dipakai jalan sore atau San Mori. Ini juga bisa jadi pilihan. Motor ini kurang cocok untuk dipakai harian di jalan macet, karena kalian kalau pakai motor ini apalagi ketika stop and go, mungkin kalian akan mengeluh dengan tenaga bawah motor ini. Dipakai touring pun juga kurang oke, tapi tidak separah Yamaha R15 V3. Untuk Honda CBR 150, cocok untuk kalian yang suka tampilan tajam-tajam, futuristik, nyaman dipakai harian, San Mori, jalan sore, suka jalan santai. Motor ini paling pas. Dipakai touring pun juga masih nyaman. Kalau ini saya bahas berdasarkan pengalaman saya memakai 3 motor tersebut. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, kalian bisa sharing di kolom komentar di bawah. Saya akan bahas dari yang paling irit. Yang pertama yaitu Honda CBR 150. Pengalaman saya bisa 50 km per liter. Itu berdasarkan info di panel speedometer ya. Awalnya saya nggak percaya bisa sampai 50 km per liter. Tapi ketika saya pakai memang rasanya seperti bensin itu lama sekali berkurangnya. Yang kedua yaitu Yamaha R15 V3. Saya tembus 40 km per liter.
Yang ketiga yaitu Suzuki Gesix R150, saya tembus 37 km per liter. Oke, jadi itu saja ya video perbandingan Yamaha E15 V3 versus Suzuki Gesix R150 versus Honda CBR 150. Apabila ada info yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, komen di bawah apabila ada pertanyaan, kritik atau saran. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat, dan juga subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.